Gegerkan Asia, wasit Oman dipecat usai terang-terangan rugikan timnas Indonesia. Sejatinya kemenangan timnas Indonesia sudah di depan mata, menang 2-1 atas Bahrain lewat gol-gol yang dilesakkan oleh Ragnar Oratmangun di menit 45+2 dan Rafael Struijk di menit ke-74. Namun, di masa injury time atau di menit 90+9, Bahrain mencetak gol penyama kedudukan via sepakan Muhammad Marhon. Skor akhir 2-2. Hasil ini jelas merugikan timnas Indonesia, terlebih wasit condong menguntungkan tuan rumah Bahrain. Berikut ini adalah 3 keputusan kontroversial wasit Ahmad Al-Kaf yang merugikan timnas Indonesia. Enggan memberikan tendangan bebas. Di babak kedua, wasit seharusnya memberikan tendangan bebas kepada timnas Indonesia, mengingat Rafael Struijk dilanggar pemain belakang lawan tepat di depan kotak terlarang. Namun, wasit Ahmad Al-Kaf justru memberikan drop ball kepada timnas Indonesia yang tidak masuk akal. Alasannya, bola mengenai dirinya sehingga timnas Indonesia kehilangan kesempatan untuk berbalik unggul 2-1 atas Bahrain. Wasit memberikan tambahan waktu alias injury time 6 menit di babak kedua. Namun, ketika waktu menginjak menit 90+6, wasit tak kunjung menghentikan pertandingan. Padahal jika wasit meniup peluit panjang tanda berakhirnya laga, timnas Indonesia akan menang 2-1 atas Bahrain. Namun wasit membiarkan pertandingan terus berjalan sampai akhirnya Bahrain menyamakan kedudukan di menit ke-90+9 via sepakan Muhammad Marhon. Tidak mengecek VAR. Setelah Bahrain mencetak gol penyama kedudukan, wasit sejatinya bisa mengecek VAR. Apakah gol yang dibuat oleh Muhammad Marhon sah atau tidak? Sebab sebelum Muhammad Marhon menerima bola, terlihat jelas bahwa penyerang nomor 9 Bahrain, Hussein Abdul Karim terjebak offside. Alhasil skor akhir tidak berubah sama kuat 2-2. Hasil ini membuat timnas Indonesia turun ke peringkat 5 klasemen grup C dengan 3 angka. Selanjutnya, timnas Indonesia akan tandang ke markas China di match keempat grup C pada Selasa 15 Oktober 2024 pukul 19 WIB. Akibat dari kecurangan yang kontroversi tersebut, keputusan tegas diambil oleh Asosiasi Sepak Bola Asia AFC terkait tindakan kontroversi tersebut. Wasit asal Oman Ahmad Al-Kaf dicopot dari tugasnya sebagai wasit kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia karena kedapatan memihak timnas Bahrain secara terang-terangan. Namun diketahui saat ini masih dalam proses dan tahap penyelidikan. Kabar gembira, Kevin Dix dinaturalisasi berkat peran besar Justin Hubner. Justin Hubner pernah melepaskan sindiran medio Juni 2024. Saat itu ia menyindir para pemain keturunan yang dulunya menolak dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia kini tertarik gabung timnas Indonesia. Sebelumnya, tidak ada yang mau bermain untuk timnas Indonesia. Sekarang mereka melihat kami bermain dengan bagus dan ingin bergabung. Orang-orang lucu, kata Justin Hubner saat itu. Banyak yang beranggapan sindiran Justin Hubner ditujukan kepada Kevin Dix. Sebab pesepak bola 28 tahun ini pernah menolak dinaturalisasi pada 2022 ketika PSSI melakukan proses kepada Jordi Amat dan Sandy Walsh. Namun, di tahun 2024 pemain FC Copenhagen ini memberi sejumlah kode siap dinaturalisasi menjadi WNI. Kode itu terlihat dari Kevin Dix yang sering menyukai unggahan Erick Thohir di timnas Indonesia. Sampai akhirnya Kevin Dix kencang dirumorkan segera mendapatkan paspor Indonesia. Sebab pada Kamis 10 Oktober 2024 sore WIB, mantan pemain Feyenoord Rotterdam ini tiba di Jakarta. Disinyalir Kevin Dix akan bersalaman dengan Ketua Umum PSSI Erick Thohir untuk menjalani proses naturalisasi. Di saat Kevin Dix segera menjalani proses, lain halnya dengan Mads Hilgers, bek berusia 23 tahun ini sudah mendapatkan paspor Indonesia dan sudah debut bersama timnas Indonesia. Seperti Kevin Dix, Mads Hilgers juga pernah menolak naturalisasi pada 2022 silam. Setelah 2 tahun berlalu, pemain FC Twente ini bersedia menjadi WNI. Kehadiran Mads Hilgers dan Kevin Dix praktis mengancam posisi Justin Hubner di jantung pertahanan timnas Indonesia. Sebab baik Mads Hilgers dan Kevin Dix sama-sama berposisi sebagai pemain belakang layaknya Justin Hubner. Sekarang harapannya Kevin Dix benar-benar menjalani proses naturalisasi menjadi WNI. Tenaga mantan pemain Empoli dan Fiorentina ini dibutuhkan untuk membantu timnas Indonesia berjuang lolos ke Piala Dunia 2026. Sedang bela timnas Indonesia, Dimas Derajat diminta pulang oleh Bojan Hodak. Dimas Derajat dapat pesan khusus dari pelatihnya di Persib Bandung yakni Bojan Hodak dalam membela timnas Indonesia. Dimas diminta Bojan Hodak tak pulang ke Persib Bandung dalam keadaan cedera usai membela timnas Indonesia. Bojan tak ingin kejadian pada pemanggilan sebelumnya terulang. Saat itu, Dimas Derajat diketahui yang dipersiapkan untuk menghadapi Arab Saudi dan Australia dalam laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia mengalami cedera. Pada akhirnya Dimas Derajat tidak dimainkan
dimainkan dalam 2 pertandingan awal putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia tersebut. Bahkan dirinya tak masuk daftar susunan pemain timnas Indonesia. Yang kedua, tentu saja ini adalah level yang berbeda, tapi bagi kami Dimas adalah perekrutan pemain top, kata Bojan Hodak. Bojan Hodak menilai Dimas Derajat sudah bermain dengan sangat bagus bersama Persib Bandung. Pemain itu pun sudah berhasil menyumbangkan gol dan assist. Dia bermain bagus sebagai striker maupun flank. Jadi saya senang dengan kehadiran dia di klub. Jadi ini level internasional, jadi tentu dampaknya tim akan berbeda. Tapi dengan kehadiran Dimas di klub, saya sangat senang sejauh ini, kata Bojan Hodak. Calon pemain timnas Indonesia Kevin Dix diserbu ucapan selamat dari fans timnas Indonesia saat mendarat di Jakarta. Ucapan selamat datang langsung membanjiri kolom komentar di postingan Instagram Kevin Dix usai dirinya dikabarkan tiba di Jakarta. Kevin Dix merupakan salah satu pemain keturunan yang sempat diinginkan Sintayong di awal-awal dirinya menukangi timnas Indonesia. Saat ini, rumor FC Copenhagen akan menjalani naturalisasi semakin panas. Ia menyampaikan akan berada di Jakarta ketika bertukar pesan di ilustrator asal Indonesia. Menariknya, tak berselang lama pemain berusia 28 tahun ini justru terlihat di Bandara Soekarno-Hatta, Jakarta. Kabar Kevin Dix mendarat di Jakarta diunggah oleh akun Instagram @ilan_alkatiri yang memang dekat dengan pemain-pemain timnas Indonesia. Terlihat dari postingannya. Sontak foto yang beredar di media sosial ini membuat heboh pecinta sepak bola tanah air. Bak kabar gembira, fans timnas Indonesia kemudian ramai-ramai menyambut Kevin Dix dengan mengucapkan selamat datang. Selamat datang di Jakarta, Dix. Selamat datang di Bandara Soekarno-Hatta, Bang Kevin. Mendoan dan bakwan sudah siap, Mas Kevin. Kehadiran Kevin Dix ke Jakarta disinyalir karena ia akan mengurus proses naturalisasi. Ketua Umum PSSI Erick Thohir sebelumnya mengatakan jika sang pemain datang ke Indonesia lalu salaman dengan dirinya. Ya, semoga dinaturalisasi. Kalau dia datang, salaman berarti benar, kata Erick Thohir. Line up timnas makin ganas, PSSI datangkan oleh Romeni dalam waktu dekat ini. PSSI belak-belakan sedang mengejar striker keturunan untuk timnas Indonesia. Pasalnya, posisi tersebut yang sangat dibutuhkan tim Garuda. Anggota Komite Eksekutif PSSI Arya Sinulinga mengatakan pihaknya sudah mengincar beberapa penyerang keturunan untuk menjalani proses naturalisasi. Namun, dia mengakui ada pemain incaran yang masih pikir-pikir untuk membela skuad Garuda. Belakangan starter mencuat ada 2 nama striker keturunan yang kabarnya bakal dinaturalisasi. Mereka adalah Ole Romeni dari FC Utrecht dan Mauro Zistra dari FC Volendam. Namun sejauh ini belum ada konfirmasi dari PSSI terkait proses naturalisasi kedua pemain itu. Arya Sinulinga menjelaskan PSSI tidak tinggal diam begitu saja untuk mencari penyerang naturalisasi. Pasalnya posisi itu cukup dibutuhkan timnas Indonesia. Untuk stok striker masih terus kita cari, yang mana yang memang kita punya ada memang jagoan, tetapi belum tertarik main di Indonesia, kata Arya Sinulinga. Arya mengatakan saat ini memang baru pemain-pemain bertahan yang terus ditambah untuk memperkuat timnas Indonesia. Hal itu pun karena ketersediaan pemain yang ada. Terbaru, kekuatan timnas Indonesia bertambah dengan bertambahnya 2 pemain baru, Mesilger dan Eliano Reinders. Jadi, tim asuhan Sintayong itu akan lebih siap di fase grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Itulah informasi seputar timnas Indonesia spesial dari Garuda Soccer. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. See ya!